Oke, dua filosof besar yang turut andil dalam merancang tumbuhnya benih kesadaran itu adalah John Locke dan Thomas Hobbes. Nanti juga ada John Stuart Mill untuk yang liberalisme sosial. Ini dua orang berteori, teorinya kebalikannya tapi dampaknya sama. Kalau Thomas Hobbes itu teorinya suudzon pada manusia, kalau John Locke teorinya husnudzon. Ya, di buku-buku filsafat nggak ada kamu cari husnudzon dan suudzon itu. Jadi katanya Thomas Hobbes, manusia itu dasarnya jelek. Orang itu hakikatnya jelek semua. Kalau dibiarin, misalnya nggak dikasih aturan apa-apa, wis uripo sak karepmu, itu dunia langsung kiamat saat ini juga. Kalau nggak percaya coba aja. Sudah sekarang bebas, kamu mau ngapain aja, mau nyari pasangan siapa saja sekarang juga mau boleh. Kamu mau tak jamin di sini langsung rusak. Kamu kalau memang bisa ambilin uangnya temenmu, kalau kamu mampu ambil aja. Kalau dia ngelawan kecil aja, pukuli aja beres. Kalau begitu dibebaskan gini, mungkin nggak lama 1-2 jam selesai rusak. Katanya Thomas Hobbes, dasarnya manusia itu jelek kalau nggak dikasih aturan. Oleh karena itu, orang butuh sistem, butuh masyarakat, butuh negara. Sistem masyarakat, sistem politik yang namanya sekarang adalah negara, penguasa. Gunanya apa? Biar orang hidup damai. Jadi sebenarnya manusia itu bebas, tapi karena dasarnya dia jelek, maka dia butuh negara. Kebalikannya John Locke. Kalau bagi John Locke, husnudzon dia, manusia itu dasarnya baik, hakikatnya baik. Dia jadi jelek terpengaruh dari luar. Dibiarin aja orang itu sejak kecil itu mesti tidak mikir aneh-aneh kok. Nggak mikir neko-neko. Hanya mikir untuk memenuhi kebutuhannya saja, memenuhi fitrahnya saja, dan itu baik. Cuma jadi jelek ketika hidup bareng orang lain. Ketika hidup bareng orang lain muncullah pikiran-pikiran jelek, muncullah hasrat-hasrat jelek. Karena mungkin yang lain punya sesuatu dia tidak punya. Yang lain punya banyak, dia punya sedikit. Yang lain selalu yang bikin kita jelek, katanya John Locke. Oleh karena itu, kita butuh negara. Gunanya negara apa? Gunanya negara jadi wasit. Jadi biarkan orang sesuai keinginannya, sesuai gayanya hidup. Terserah dia mau hidup kayak gimana, monggo. Cuma kalau pas waktunya tabrakan, aku kepentinganku A, kamu kepentinganmu B, kok ndak nyambung tabrakan. Nah itu kan butuh wasit, biar nggak tawuran. Di situ orang butuh negara. Jadi yang satu karena manusia jelek, dia butuh negara yang mengarahkan biar nggak melakukan yang jelek-jelek. Kalau di John Locke, karena manusia itu baik, maka dia butuh negara yang jadi wasit biar kebaikan-kebaikan ini nggak saling tabrakan sehingga jadi jelek. Nah, itu dua filosofi, dua teori yang namanya state of nature, fitrahnya manusia. Ya wilayah, ya state itu wilayah, ranah, nature itu yang alami. Yang satu bilang secara alamiah manusia jahat. Kamu mungkin sering dengar istilah homo homini lupus. Bagaimana manusia itu saling memangsa satu sama lain. Secara natural, katanya Thomas Hobbes, kalau dibiarin aja, orang akan memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya.
Dan yang kedua John Locke. Katanya John Locke, enggak kok, hakikatnya manusia itu baik. Hanya saja kadang-kadang antar kepentingan saling benturan. Itu yang bikin harus ada yang jadi wasit, biar benturan ini nggak jadi tawuran. Dua teori ini dari Thomas Hobbes dan John Locke nanti menginspirasi banyak orang untuk merumuskan karena itu seperti apa bagusnya, baiknya setiap orang mengekspresikan kebebasannya. Jadi ini basis teorinya dua. Saya tidak tahu kamu sendiri menganggap hidupmu itu aslinya jelek atau aslinya baik. Ya monggo kamu mikir sendiri. Coba kamu bayangkan seandainya bebaskan dirimu dari semua aturan, semua undang-undang, bahkan mungkin ajaran yang dicekokkan padamu sejak kecil. Terus kamu bayangkan hakikatnya kamu itu kayak gimana sih? Ketemunya kamu itu baik apa jahat? Coba sekali-sekali kamu mikir. Sekali-sekali ambillah kertas, ambillah bukumu, terus tulislah semua mimpimu. Entah itu mimpi baik, mimpi jahat, mimpi jelek, mimpi licik, mimpimu, tulisin semua. Jajal, jatuhnya kamu itu banyak jeleknya apa banyak baiknya. Letakkan dalam tanda kurung semua dogma ini jajal loh ya, ojo tenanan. Jadi dipending dulu, misalnya kamu diajari harus sopan, diajari nggak boleh gini, nggak boleh gitu, itu dipending dulu. Seandainya boleh, kamu pingin apa sih? Misalnya pingin pacar lah, seandainya boleh pacaran itu kamu pinginnya kayak gimana? Seandainya boleh kuliah itu pinginmu kayak gimana? Seandainya boleh sama orang tua kamu pinginnya kayak gimana? Sama saudaramu pinginnya kayak gimana? Seandainya boleh apa saja? Jajal kamu bikin daftar kayak gitu. Nanti akan kelihatan janjane kamu itu dasarnya jelek apa dasarnya baik. Ya ndak usah dikasih tahu orang lain, buat dirimu sendiri. Kok ketemunya ternyata kamu itu jahat sekali, ya bertobatlah. Berarti pikiranmu itu pikiran agak gelap. Kalau bagus, ya pertahankan itu. Bagi saya dua orang ini, baik Thomas Hobbes atau John Locke, tidak bisa digeneralisir. Kadang-kadang kamu kayak Thomas Hobbes, kalau dibiarin nguatiri. Ya, kalau nggak dikasih pagar habis sekelilingmu. Tapi kadang-kadang juga kayak Thomas Hobbes. Oke. Jadi basis filosofinya itu. Yang satu bilang fitrah manusia itu jelek, yang satu bilang fitrah manusia itu baik. Tapi dua-duanya sama-sama bebas. Karena dia bebas, sementara yang satu jelek, yang satu baik, maka orang butuh aturan. Untuk ngopeni aturan butuh penguasa. Lembaganya penguasa itu hari ini namanya negara. Kalau nggak ada negara yang pro demokrasi dan anti demokrasi, mungkin sudah perang sejak dulu. Kalau nggak ada negara, mungkin bahkan NU dan Muhammadiyah itu sudah pukul-pukulan sejak lama. Itu gunanya negara. Oke ya, itu state of nature.